Halo, ada Akmal. Gimana kabarnya Akmal? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ada Astri juga. Gimana kabarnya Astri? Long time no see. Begitu Alhamdulillah ketemu, baik, Pak. ya, begitu ketemu jauh-jauhan ya Astri ya. Saya udah di mana kamu di Indonesia ya. Oke, Ini, Pak. tetap semangat ya Astri ya. Kemudian Oke. ada siapa lagi nih yang saya kenal nih? Banyak ya. Kalau yang angkatan ini mah udah kenal ya. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan, sebelum mulai saya akan screen capture dulu ya, karena sekarang kalau online course yang memang dianggap sebagai offline itu harus memunculkan wajah, bukan jidat dan bukan lampu, apalagi tembok, ya. Jadi silakan disesuaikan dengan mukanya masing-masing. Kecuali muka Anda adalah muka tembok, silakan ditujukan pada tembok. Ya, oke. 1, 2. Ini Asa mana Asa? Oke, 1, 2, 3. Tuh kasihan yang udah bergaya-gaya, udah cantik-cantik kayak gini, kok nggak difoto-foto ini udah senyum terus. Ya kan? Satu lagi. 1, 2, 3. Asmi mau potong rambut kamu, Mi. Udah panjang kok. Ya. Oke, teman-teman semua, mahasiswa tingkat akhir, iya tahu-tahu udah tingkat akhir aja ya. Nggak kerasa ya. Oke, mahasiswa tingkat akhir hari ini kita akan sedikit membahas tentang nutrisi sih, ya kan? Di RPP gitu kan, PJ-nya siapa sih tadi ya yang WA saya? Halo? PJ-nya siapa ya tadi ya? Saya, Pak. Siapa sih saya nggak. Hairunisa. Oh ya, Horenisa ya. Oke, Nis, eee, ini hari ini bener ya, nutrition status ya, betul ya? Iya, Pak. Iya ya, saya agak kaget sebetulnya. Ini kok RPP datangnya kok belakangan gitu. Padahal tanggalnya itu udah harusnya tanggal kapan gitu. It's okay lah. Tapi ya mudah-mudahan tetap on schedule ya teman-teman semua. Kita akan sedikit membahas tentang nutrition nutritional status assessment. Jadi, kenapa sih kita harus menghitung nutrisi gitu ya, karena sebetulnya teman-teman kalau misalkan di aspek klinis mungkin, eee, siapa namanya, Arum bisa cerita nggak Rum? Arum? Ada Arum di situ? Saya udah lama nggak ngobrol sama Arum. Ya, Pak. Rum, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Arum, kalau di rumah sakit Kenapa, Pak? nutritional status tuh digunakan untuk apa sih sebetulnya? Kalau di ICU sih biasanya untuk pasien-pasien yang koma ya, Pak. Ya parenteral ya, Terus parenteral, terus kalau misalnya dia itu overweight kayak gitu ketika anestesi sih, Pak, biasanya. mhm. Menyesuaikan dosis obatnya. Betul sekali. Selain juga anestesi, obat-obat kemo, obat-obat yang terapi sempit itu semua dihitung berdasarkan berat badan dan tinggi badan teman-teman. Jadi nutrisi juga penting banget nih, nggak cuma sekedar apa ya? Kalian udah dapat nutrisi klinis belum sih terapi nutrisi medikal? Ada nggak sih? Semester 8 ya? Belum ada mata kuliah itu ya? Belum, oke. Jadi, nutritional status itu biasanya merupakan, terkait dengan berbagai faktor teman-teman ya. Spektrum dari nutrisi itu dilihat dari, jumlah kalau di FAO itu organisasi pangan ya, organisasi pangan punyanya WHO. Jadi dia itu, dibilang bahwa kebanyakan di dunia ini masih banyak yang malnutrisi, terutama di daerah Asia dan South Asia tuh kan.
Oh, ada banyak yang di South Asia dan kebanyakan sih sebenarnya di Afrika ya. Kalau sampai sekarang kan kalian kalau lihat Nat Geo pernah nonton Nat Geo apa lihat lihat yang lain-lain nih YouTube-nya lihatnya gosip mulu sih Rizky Bilar terus ya. Lihatnya apa Afrika dan daerah-daerah Afrika Selatan itu masih sangat minim. Amerika Latin juga masih sangat minim ya. Jadi banyak sekali orang yang marasmus. Marasmus itu keadaan di mana orang itu benar-benar di bawah banget dari eh, nilai normal dari berat badan dan tinggi badan. Kan kalau kalau kalian ngitung yang tadi Arum sampaikan kan overweight, underweight, kemudian obese gitu ya. Kan ada parameternya tuh ya. Jadi kita harus bisa mengukur itu. Apakah orang dengan kekurangan nutrisi akan rentan terhadap infeksi? Iya, jawabannya benar. Apakah orang malnutrisi lebih rentan terhadap penyakit? Iya, itu pun juga merupakan develop develop penyakit juga, ya. Kemudian, identify individual or population groups at risk of becoming malnutrition gitu, malnourished. Jadi sebenarnya, harus kita ketahui individu atau populasi tertentu yang memiliki resiko terjadinya malnutrisi. Untuk meningkatkan untuk membentuk, layanan kesehatan yang baik gitu ya di masyarakat, itu harus dilakukan asesmen. Asesmen itu pengukuran ya. Untuk menghitung efektivitas dari nutrisi yang diberikan, intervensi itu dapat dilakukan. Jadi, satu inspirasi juga dulu ada teman saya waktu kuliah itu ambil skripsinya nutrisi klinis, tapi ya modalnya gede ya teman-teman, modalnya gede karena tiap hari dia harus kasih makan orang yang memang dia jadikan sampel dan itu gratis. Nah, nutrisinya dia yang atur-atur sendiri tuh, nilai gizinya, nilai kalorinya, persis kayak di rumah sakit, Arum. Kan kalau di rumah sakit dapat makanan diukur semua kan, kalori dan gizinya kan, betul nggak, Rum? Iya, iya Pak, betul. Iya, nah makanya gitu, ada yang penelitian begitu, ya kalau orangnya lumayan berpunya sih nggak masalah, tapi kalau orangnya tidak berpunya, berat di ongkos memang ya. Penelitiannya mudah, hanya mengukur sebelum dan sesudah diberikan nutrisi, gitu. Entah itu glukosa darahnya, tekanan darahnya, dan sebagainya. Ya tekanan darah jelas turun dong, makan gratis, gimana nggak turun, nggak tensi naik, harga barang naik gitu kan. Nah, kemudian apa saja sih yang, berkaitan dengan nutrisi ini? Selain berhubungan dengan makanan, ada juga dengan, kesehatan. Di luar itu ada ini namanya framework ya teman-teman, ini namanya frameworks. Nah, kemudian di situ ada, nutrition care. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang harus dikontrol nutrisinya. Karena kalau tidak akan membebani tubuhnya dia atau membebani, kinerja dari organ yang sedang tidak normal dari dia, gitu. Misalkan nih, orang udah jelas-jelas dia, diabetes, diabetes tipe 2, kemudian makannya masih sembarangan. Nah, itu kan makan memperparah kondisi sehingga diabetesnya tidak terkontrol dan menyebabkan penyakit-penyakit yang lain. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada parenteral nutrition yang tadi, ya, parenteral nutrition itu kayak misalkan orang-orang yang masuk di ICU, orang yang masuk di siapa sih? Ya, orang yang masuk ICU, orang yang, tidak sadarkan diri, apa dia nggak makan? Ya tetap makan gitu ya. Makanya rutenya adalah parenteral ya atau enteral ya. Kemudian, apa yang mempengaruhi ini? Yang pertama adalah aturan dan governance gitu ya, policies and governance. Jadi aturan main di negara tersebut seperti apa gitu loh. Kemudian infrastruktur and markets. Kalau di Indonesia, infrastruktur sangat baik untuk mendukung nutrisi berlebih. Bagaimana tidak? Aduh lapar dikit jam 10, aduh kayaknya enak tuh nasi goreng nih. Nah, misal kayak gitu. Nah, infrastruktur dan markets itu sangat berpengaruh juga ya. Harga barang juga sangat berpengaruh. Kemudian ada input and services. Jadi, yang masuk itu, pelayanannya seperti apa, ini berkaitan dengan care ya. Pelayanannya seperti apa,
kemudian, apa namanya, kontrolnya seperti apa, monitoringnya seperti apa, itu ditinjau di sini. Kemudian information and communication. Jadi, harus jelas, komunikasi antara ahli gizi, farmasis dengan, pasien. Karena apa? Sangat dimungkinkan terjadinya interaksi obat antara obat dengan makanan. Kemudian ada financing. Ini nggak usah ditanya ya, duit jelas berpengaruh. Karena makan mahal, nggak makan marah-marah ya kan. Nah, kemudian household resource. Jadi, apa namanya, kebutuhan rumah tangga seperti apa. Kemudian socio-cultural environment. Jadi lingkungan di daerah tersebut seperti apa. Jadi kayak sekarang nih saya di Eropa, misal jam jam 10 udah pengen makan, ya udah nggak mungkin ada nasi tek-tek lah, nggak mungkin cari nasi goreng, apalagi ada Gojek, no. Otomatis ya udahlah minum air putih udah cukup gitu. Jadi gak heran ya kalau saya sekarang kurusan ya teman-teman. Ya kalau kalian pengen diet silahkan datang ke sini ya. Kalian akan kurus dengan sendirinya, kemana-mana jalan kaki juga ya. Kalau yang dikit-dikit Gojek gitu. Nah, ini adalah data, dari banyaknya orang yang, kekurangan. Jadi kalau bisa bisa dilihat teman-teman, ternyata Asia itu yang paling banyak. Tapi kita tidak bisa mengindahkan, "Oh iya Asia banyak Pak." Iya, karena populasi manusia terbanyak memang di Asia. Lu bayangkan ada 5 besar negara terbesar itu, ya Asia semua, China terutama. Rusia, bener ya, Rusia masih masuk Asia kan, ya Rusia orangnya banyak. Kemudian Indonesia, udah aja kumpul di situ ya kan. Nah jadi memang, orang-orang di sini, sangat berpengaruh terhadap makanan. Makanya orang Indonesia, eee, ya itulah tadi, kita harus tahu bagaimana, eee, klasifikasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, di dunia saat ini, ih kalian di sini ya, saya ada di sini nih sekarang nih, jauh ternyata, gitu ya. Ternyata jaraknya jauh kita, Bos. Nah, kalau di sini kita masuknya di hijau muda, berarti low middle income 2. Nah, sementara negara yang tempat saya tinggal sekarang hijau, bukan hijau tua tapi hijau hampir tua gitu ya. Ini yang hijau ini nih. Nah, itu masuk ke high middle income 2 gitu. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau ini Ukraina nih yang kayak gini nih, Ukraina nih, Ukraina, Serbia yang tidak masuk Eropa tuh yang ini. Kalau yang masuk Eropa yang ini, ya. Nah, bagaimana cara menghitung secara langsung dari nutritional assessment? Kita bisa menggunakan anthropometric method, ya. Nanti kalian boleh cari ya. Eh, ini ada tugasnya nggak sih di pertemuan ini? Nggak ada ya? Nis, coba cek Nis. Ada tugasnya nggak Nis? Di RPP pertemuan 2. Ya, sebentar, Kak. Hah? Pertemuan 2 ada di RPP tulisannya membuat makalah dan presentasi. Membuat makalah dan presentasi. Kalian udah bikin makalah, udah bikin presentasi. Belum, Pak. Untuk yang pertemuan 1 kan seharusnya sama Bu Ais. Hmm. Tapi pertemuan 1 belum, katanya mau digabung sama pertemuan selanjutnya. Selanjutnya tuh saya ini. Ya jangan saya dong. Bukan pertemuan selanjutnya yang sama Bu Ais katanya. Oke. Oke, kan kalian bikin makalah sama presentasi. Daripada bikin makalah pusing, presentasi pusing, ya mending bikin antropometrik aja. Kalian searching, kasih contoh ke saya bagaimana perhitungan antropometrik. Oke? It's easier than you make makalah. Bener nggak? Arum, ribet ya Rum, bikin makalah ya Rum. Iya kalau setimnya oke, kalau setimnya kagak oke, emosi doang ujung-ujungnya. Betul, Pak. Ya. Oke, kemudian biochemical laboratory methods, kemudian ada clinical methods dan functional assessment. Ada juga radiological examination. Jadi buat teman-teman semua, tugas kalian adalah mencari dan menghitung, bikin kayak contoh soal gitu. Seseorang dengan kondisi begini, apa namanya, silakan hitung antropometriknya seperti apa. Ada buku Krause's Food, kalau nggak salah.
Krause's Food. Ada di e-book saya lah, bukalah. Kalian udah dapet link e-book saya kan? Dari zaman dulu kan, cari aja Krause's Food and Nutrition. Nah, cari antropometrik tuh, ya. Nanti saya kasih contoh deh, contoh yang saya dulu. Sebentar ya. Maksudnya biar kalian nggak bingung bikin tugasnya. Kan enak kalau ada contohnya. Sebentar. Waktu saya S2 kayaknya ada deh. Ini kalian nyantai kan sambil selonjoran, sambil ngopi-ngopi nggak apa-apa kok. Selalu kalau ke angkatan semester 7 mah santai. Ke semester 3 saya tadi nggak open cam, kick. Nggak open cam, kick. Ngapain orang mereka lagi di kelas kok nggak open cam? Sebentar. Nutrisi klinis tuh ada di semester 1 apa ya? Jerawat. Kayaknya ini dah. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Jadi ada bikin outline kayak gini, definisi apa, gambarnya, tipe-tipenya seperti apa, faktor risikonya apa, etiologi dan patofisiologinya dimasukin, nggak usah presentasi, nggak ada masalah. Nah, kemudian harus bagaimana algoritmanya, manajemen nutrisinya. Nah, seperti ini yang oh harus seperti apa? Oh harus meningkatkan intake protein, makanan kaya GI, low insulin dan segala macam. Bikin PPT aja, silakan bikin kelompok sendiri. Nggak usah dibikinin kan sama saya kan? Hah? Nggak usah lah ya, bisa sendiri lah ya. Baru Nisa, kira-kira gimana Nis? Dibagi apa bagi sendiri? Satu kelompok berapa orang? Kalau di makalah di situ tulisannya satu kelompok berapa orang, Nis? Sebentar, Pak. Nah, ini tuh harus pakai guideline ya teman-teman, nggak sembarangan ya. Jadi kalian harus pakai guideline, Healthy Choice to Guide. Nah, ambil guideline-nya, ambil dari mana? Saya dari The Australian Women's Weekly Approved Australian College Dermatology, kayak gitu. Habis itu baru kalian hitung tuh isinya apa, kemudian bikin analisis kasus, manajemen nutrisi, kayak gini. Oh, hari pertama apa, hari kedua apa, dihitung ininya kalorinya, oh maksimal berapa, total kalori harian sekian. Emang kayak gitu, emang ribet sih, ribet sedikit lah. Cuma berapa ini. Dan ini nggak buru-buru kok, tenang aja ya. Jadi kalian bisa kumpulkan 1 bulan setelah ini. Wah, asal tidak lupa ya. Lupa nggak kira-kira? Enggak ya. Saya kirim ke siapa kamu namanya? Siapa namanya? Tadi, aduh. Ini ya, tadi ya, Nis. Ini ya, Nis. Nomormu yang ini kan? Mau ketemu nih. Oke. Itu ya, kalau udah nyampe bilang Nis. Udah diterima belum, bikin kayak gitu aja. Silakan bikin, dihitung asesmen. Kan ada asesmen tuh. Jadi antropometrik tuh yang hitung juga kalorinya berapa, dietnya berapa, kayak gitu. Nah, kalau yang direct method, kalau yang indirect method itu kamu harus ngitung dietary assessment-nya, kemudian ekologinya, kemudian economic factor-nya per kapita itu berapa. Kemudian vital health statistic, infant atau under 5 mortality and fertility index gitu. Kemudian untuk clinical assessment ini merupakan esensial ya, sesuatu yang sangat penting untuk survei keseluruhan nutrisi. Ini mudah dan most practical method of ascertaining the nutritional status of a group of individual. Jadi sebenarnya ini begitu mudahnya untuk menghitung apa namanya jumlah nutrisi status dari suatu individu dalam satu kelompok gitu. Kemudian
keuntungannya apa? Lebih cepat ya, clinical assessment itu lebih cepat, kemudian nggak terlalu mahal, dan non-invasif. Kemudian kekurangannya tidak bisa mendeteksi kasus-kasus di awal, kayak gitu. Nah, kalau antropometrik tadi ya ada mid-arm, macam-macam ya, nanti kalian bisa baca. Saya harap kalian bisa menemukan buku yang lebih bagus mengenai antropometrik. Bagaimana menghitung sebenarnya ada di contoh yang saya kirimkan ke Khairunisa tadi. Nah, ya. Jadi akurasi perhitungan untuk tinggi dan berat badan itu sangat penting. Nah, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi gangguan fisik pada anak-anak terutama. Untuk pertumbuhan for growth monitoring, the data are plot on growth chart. Jadi bisa dalam bentuk chart berdasarkan periode waktu, sehingga itu cukup untuk menghitung growth velocity yang mana dia dapat dibandingkan berdasarkan internasional standar. Jadi berat badanmu itu harus sesuai sama standar internasional, bukan oh kamu kan orang Indonesia kecil-kecil, kamu overweight ya, kamu underweight ya, enggak, karena itu sudah dijadikan satu ya. Nah, ini cara menghitung untuk berat badan. Pernah kayak gini kalian? Apa kalian berjul langsung gede? Enggak kan? Infant weighing scale seperti ini ya. Kalau baby itu pakai yang kayak dacin begini ya, apa sih bahasanya tuh? Saya nggak tahu ya kalau ya timbangan seperti inilah, baby weighing scale ya, Salter type ya. Itu zaman dulu kalian begitu. Nah, cara menghitung tinggi itu harus kayak gini, yang betul itu sebenarnya adalah anaknya tiduran, dicek tinggi badannya, dia harus menghadap 90 derajat, tapi kan sekarang kok tipenya sambil berdiri gitu kan. Kemudian kayak kamu kalau di kepolisian kan, lagi bikin SIM kan begitu, ya. Nah, yang seperti ini kan kalian ya, Mal pernah kayak gini nggak Mal? Pernah berdiri ya, kayak gini dihitung tinggi badan. Tinggi badan berapa Akmal? Gak inget, Pak. Gak inget ya? 165 ya? 180 ya Mal? Kayak pemain bola ya Mal? Oke. 200, Pak. Oke, nah ini kalau timbangan yang kalau misal anaknya di bawah 2 tahun bisa pakai timbangan seperti ini. Misal nih, ibunya ditimbang dulu, terus ditara. Setelah itu anaknya ikut kayak gitu, digendong. Itu juga bisa. Bisa juga mid arms circumference. Jadi ngikutin dari lengan, lingkar lengan. Itu juga bisa dihitung. Ya, itu ada perhitungannya. Nah, BMI ini kok pecah ya gambarnya ya? Gak apa-apa lah biarin. Jadi BMI itu International Classification untuk underweight, normal weight, sama overweight dan obesitas pada orang dewasa. Nah, kalian hitung tuh berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kira-kira masuknya kemana? Gitu. Ya, ada yang pernah ngitung? Apakah saya termasuk ideal atau tidak ideal? Ya, pernah ngitung nggak? Nggak pernah ngitung ya. Oke. Ini kalau di ASEAN itu agak sedikit berbeda ya. Ada WHO itu 18,5. Tapi kalau ASEAN itu 17,5. Rentangnya juga agak sedikit berbeda ya, karena memang orang Asia cenderung lebih kecil daripada orang-orang Eropa gitu. Kemudian lihat dari resikonya, kita bisa lihat nih, kalau orangnya itu BMI-nya overweight, tapi dia waist itu apa? Lengan ya? Benar nggak sih? Waist, oh ini ya, lingkar kepala ya? Apa bukan sih?
Waist itu apa, Arum? Pinggang, Pinggang, Pak. pinggang ya? Nah, kalau misalkan ini Pinggang. orang BMI-nya Pinggang. overweight, pinggangnya masih di bawah pinggangnya di bawah 8,8. Nah, itu kita termasuk yang increased risk ya. Pinggang. Oke. Pinggang. Halo. Cek. Suara saya terdengar jelas? Masih jelas? Terdengar, Pak. Oke. Ya, jadi kita lihat. Nah, kalau misal laki-laki lingkar pinggangnya 102 ditambah dengan obes kelas 1 yang rentangnya 30 sampai 34,9, dia termasuk yang very high risk. Jadi udah gendut, besar, pinggangnya besar pula. Ya, gitu. Nah, keuntungan dari antropometri ini lebih spesifik dan lebih sensitif. Kemudian, dia itu dapat menghitung beberapa variabel yang signifikan. Contohnya HT, WT, kemudian skin fold thickness, kemudian pinggang gitu ya, dan hip ratio serta BMI, body mass index ya. Nah, mengetahui dan dia itu lebih reproducible, artinya keterulangannya dapat dipertanggungjawabkan lah, intinya seperti itu. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah inter-observers error in measurement. Jadi setiap orang yang mengukur itu bisa ada error di situ. Bias lah istilahnya, ya. Bias pengukuran. Halo? Halo. Masih ya? Halo? Cek. Suara saya Iya, putus-putus enggak? Pak. Tidak, Pak. Oke. Functional assessment. Jadi functional assessment adalah fungsi Tidak, Pak. indikator untuk diagnostik untuk menghitung kebutuhan dari status nutrisi seseorang gitu ya. Jadi peningkatan severity atau tingkat keparahan dari malnutrisi itu berhubungan dengan meningkatnya heart rate. Kemudian kita juga fungsinya juga bisa untuk menghitung performance dari laktasi, kemudian growth velocity, social performance dan prenatal pada infants ya. Nah, ada juga perhitungan dengan menggunakan radiological examination. Itu biasanya digunakan untuk terapi tambahan aja sih, untuk perhitungan tambahan aja berdasarkan perubahan dari tulang dan muskular ya. Dia menggunakan sinar X-ray. Kemudian ada yang menggunakan biochemical dan laboratory assessment. Nah, itu yang dicek adalah hemoglobin. Di situ ada urin dipstick dan mikroskopi untuk albumin, gula, dan darah. Kemudian perhitungan individual nutrien juga dihitung, misalnya untuk serum retinol, serum besi, dan urinary iodine. Keuntungannya dia bisa mendeteksi dengan lebih cepat metabolisme dari dalam darah dan nutrisi sebelum munculnya gejala-gejala klinis. Gitu. Dan dia lebih precise, lebih akurat, dan lebih reproducible. Cuma masalahnya adalah dia itu time consuming, maksudnya buang-buang waktu, mahal, buang waktu, dan nggak bisa digunakan dalam skala yang besar. Dan memerlukan orang yang tertraining. Nah, itu healthy food bisa kita lihat di sini, unhealthy food itu biasanya sedikit tapi membunuh ya. Kalian lebih suka buah apa lebih suka kue? Alia? Halo?
Halo? Halo, halo, halo. Iya, Pak. Lebih suka buah atau lebih suka kue? Buah, Kue, Pak. Pak. Lebih suka yang Kue. gratis. Lebih suka yang gratis, jujur. Ya kan? Mau buah, mau kue, yang penting gratis. Ya, oke. Nah, kemudian ini adalah food pyramids dari WHO, ya. Di situ ada penambahan gula dan sebagainya. Ini untuk yang daerah dasar itu semakin ke atas harusnya penggunaannya semakin sedikit ya teman-teman. Halo? Iya, Pak. Ya, takutnya saya koneksinya yang jelek nih. Jelek nggak koneksinya? Enggak, Bagus, Pak. Pak. Oke. Jadi ada roti dan lain-lain itu diberikan lebih banyak ya. Kemudian buah dan sayur itu seimbang. Daging dan susu itu seimbang. Dan yang paling sedikit kurang-kurangin nih lemak, kemudian minyak sama gula. Oke? Nah, healthy eating plate itu sekarang itu ada yang sekarang bikin kayak ginian teman-teman. Jadi udah dibikin apa menunya sendiri. Jadi satu piring itu udah dibagi-bagi ya. Ada whole grains, healthy protein, vegetables dan fruits. Ya. Kemudian dietary assessment itu biasanya bagusnya itu 24 jam. Kemudian food frekuensinya itu berdasarkan kuesioner. Kemudian food diary tekniknya juga harus diketahui dan harus diobservasi food consumption-nya. Jadi untuk food frekuensi itu harus jelas terbatasnya berapa, harus jelas kapan diberikannya juga. Sebentar, saya cek dulu. Kadang beberapa orang itu memerlukan observasi berkaitan dengan ini ya teman-teman. Banyaknya jumlah nutrisi yang masuk dan nutrisi yang dikeluarkan. Jadi kalau rawat inap itu biasanya jumlah nutrisi yang masuk itu jauh lebih sedikit daripada orang normal. Kalau interpretasi dari dietary data itu bisa pakai kualitatif, bisa pakai kuantitatif. Kalau kualitatif itu menggunakan food pyramid tadi dan the basic of food groups methods. Sementara 4 sehat 5 sempurna lah intinya sih kayak gitu. Kemudian sementara untuk kuantitatif itu dia menghitung energi dan spesifik nutrien setiap makanan yang dikonsumsi dan bisa dihitung menggunakan food composition tables. Kemudian evaluasi dari metode ini itu adalah mahal dan butuh waktu yang lebih lama ya. Kemudian ada vital statistik ya, kita harus ngecek dulu mortality dan morbidity dari status nutrisi tersebut. Kemudian natural history of disease hanya dilihat dari food balance sama mortality data. Ini sebenarnya untuk materi nutrisi itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Jadi lebih banyak tuh kalian harusnya belajar berkaitan dengan interaksi obat dengan makanan ya. Tapi di RPP-nya begitu ya sudah. Itu aja sih untuk kuliah hari ini nggak terlalu banyak ya. Halo, halo. Halo ya Pak. Iya. Ya, kuliah kali ini tidak terlalu banyak dan mungkin di pertemuan berikutnya
akan lebih menarik ya, karena nutrisi itu tidak menarik menurut saya sih. Nutrisi tidak terlalu menarik, tapi ya udah mau gimana, saya dapatnya yang nutrisi semua, yang parenteral dan enteral untuk pekan depan ya. Nah, jadi silakan dipersiapkan, tugasnya sudah saya kirimkan ke kalian, saya tidak perlu makalah ya. Tinggal disepakati, berarti tanggal berapa nih? Tanggal 5 November. Setuju nggak? 5 November itu hari apa? Hari Sabtu. 7 November saja. Gimana? Halo? Halo, halo, halo. Soalnya itu siapa? Gimana? Nggak kedengeran?